Sepak bola adalah olahraga yang keras dan rentan dengan cedera. Walaupun sudah banyak aturan yang diterapkan, tetap saja banyak pelanggaran-pelanggaran keras yang bahkan mencederai olahraga sepak bola itu sendiri. Inilah vlog 5. Di masa sebelum masuk ke tahun 2010-an, dunia sepak bola banyak dihuni oleh bek-bek menyeramkan, sebut saja seperti Gattuso, Maldini, Materazzi, Pepe, serta gelandang-gelandang sangar lainnya. Dan loyalitas di masa itu seperti tidak memikirkan hal lain kecuali berbuat baik untuk tim yang dia bela. Sampai-sampai jika harus mencederai lawan pun dilakukan. Kita masuk ke topik pembahasan. Kalau melihat dari cedera, mungkin banyak cedera yang lebih parah daripada cedera yang dialami oleh ayah Erling Haaland. Tapi gue lebih dalam melihat itu. Semua berawal di tahun 1997. Saat itu Alpi Haaland, yaitu ayah seorang Erling Haaland, membela Leeds United. Di sisi lain, tim yang dihadapinya adalah Manchester United. Saat itu United dihuni salah satu monster bernama Roy Keane. Roy Keane sendiri dikenal dengan temperamennya yang keras. Emosinya tak jarang rekan satu timnya pun menjadi korban amukannya jika tidak sependapat dengannya dan tidak tampil baik bersama Man United. Jika dibanding sekarang, mungkin sudah jarang menemukan pemain seloyal Keane. Pertandingan antara Leeds dan MU saat itu dalam tensi yang sangat tinggi. Saat kondisi tertinggal 1-0, United menyerang habis-habisan ke jantung pertahanan Leeds United. Umpan Ronnie Johnson berusaha dikejar oleh Roy Keane. Dengan kecepatan tinggi, Roy Keane yang ditempel ketat oleh Alpi Haaland tiba-tiba terjatuh di lapangan. Melihat hal itu, Alpi Haaland langsung berteriak kepadanya, "Bangun dan berhenti berpura-pura." Tapi kalau dipikir, jika saat itu gua yang di posisi Alpi Haaland dengan kondisi tensi tinggi dan yang terjatuh adalah seorang Keane, mungkin gue juga akan berteriak hal yang sama. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, Keane memang divonis cedera ACL dan harus absen sampai akhir musim pada tahun itu. Manchester City sejatinya dari dahulu memang merupakan rival sekaligus aib bagi United, walau memang secara prestasi City jauh di bawah United. Dan ke tim ini pula lah Alpi Haaland akhirnya pindah di tahun 2000 usai membela Leeds United. Seolah memang takdir, 4 tahun berselang usai kejadian di tahun 1997, Keane dan Haaland kembali bertemu dalam satu lapangan. Media saat itu pun ikut campur dalam derby Manchester. Tepatnya 21 April 2001. Duel kedua tim berlangsung sengit. Old Trafford dibuat gemuruh oleh kedua supporter. Skor sama kuat 1-1, bertahan hingga mendekati menit akhir. Dan tibalah kita di seri kedua dari drama ini. Mungkin banyak momen yang mengerikan dalam sepak bola, tapi inilah momen yang berbeda dari insiden lain dalam sepak bola. Tepat di menit 85, ketika kedua orang pemeran dalam drama ini berebut bola, kaki kanan Alpi Haaland diterjang oleh Keane yang membuat Alpi terpelanting dan jatuh ke tanah. Jujur, saat gua bikin video ini pun rasa ngeri dan merinding gua rasakan atas apa yang Keane lakukan ke Alpi Haaland. Di sisi lain, gua juga berpikir untuk melakukan hal yang sama jika jadi Keane. Saat tensi tinggi, gengsi di derby Manchester, apalagi pertandingan akan berakhir 1-1 dan terbesit kejadian di tahun 1997, rasanya gua memahami apa yang terjadi saat itu, walaupun gua harus mengatakan kalau itu tetap saja salah. Alpi yang saat itu terkapar di tanah langsung diteriaki oleh Keane. Dalam buku biografinya, Keane menjelaskan apa yang diteriakan saat itu. "Rasakan itu bajingan dan jangan coba-coba mengejek kalau diriku tak cedera." Keane saat itu menerima kartu merah. Tanpa protes dan menyesal, Keane langsung keluar lapangan. Dan yang bikin gua makin ngeri, Keane seakan sudah mempersiapkan semuanya tanpa melihat wasit pun, Keane keluar lapangan. Dendam pun terbalaskan. Keane bahkan menjawab tidak menyesal melakukan hal itu. Dikutip dari wawancaranya bersama BBC, "Tidak, bahkan saat di ruang ganti, saya tak punya rasa penyesalan." Sementara itu, Alpi Haaland harus mengakhiri karirnya lebih cepat. Tepatnya di tahun 2003, 2 tahun setelah kejadian itu, Alpi Haaland akhirnya pensiun.
Walaupun sempat menampik hal itu, akhirnya di tahun 2008, Alfie Haaland mengakui bahwa pensiunnya disebabkan karena tackle yang dilakukan oleh Keane. Secara sadar, jika kita di posisi Alfie Haaland dan menerima proses cedera itu, rasanya bukan cuma rasa sakit, tapi trauma pun adalah hal yang sulit untuk dihadapi. Jika kisah ini bisa diangkat sebagai sebuah film, tentu ini adalah cerita tentang sebuah balas dendam dan karma. Cerita yang dibuat tahun 1997 seperti belum usai. Setelah insiden tendangan Keane di tahun 2001, ini jadi alasan kenapa gua mengangkat insiden ini sebagai video pertama di konten vlog file. Setahun sebelum kejadian tackle horror itu, Alfie Haaland mendapatkan seorang putra, dan anaknya diberi nama Erling Braut Haaland, atau yang kita kenal sebagai Erling Haaland. Erling Haaland saat kejadian itu masih berusia 1 tahun dan belum tahu apa-apa. Ini yang membuat kisah ini semakin menarik. Gua mengibaratkan Erling Haaland adalah seorang anak raja yang nantinya akan tahu dan akan mencari tahu kisah kejadian tackle horror itu. Bagi gua, balas dendam yang Keane lakukan hanya membawa dendam baru dan berdampak baginya dan Manchester United di masa depan. Seakan memang ditakdirkan Tuhan, Erling Haaland yang dibesarkan oleh seorang ayah pemain sepak bola tidak butuh waktu lama untuk menjadi pemain profesional. Saat usia 15 tahun, Haaland langsung bergabung dengan Akademi Bruyne FK, klub sepak bola yang berasal dari kotanya. Dan di tahun 2015-2016, Haaland bermain untuk tim cadangan Bruyne FK 2. Saat itu, Haaland sukses mencetak 18 gol dari 14 pertandingan dan debut di tim senior Bruyne FK di tahun 2016. Bagaikan sebuah karma dan kutukan yang berjalan, Erling Haaland menjadi penyerang yang sangat berbahaya di Eropa. Saat itu dia berumur 18 tahun dan bahkan Ole Gunnar Solskjaer yang merupakan legenda MU sempat memintanya untuk bermain di United, namun Erling Haaland menolak. Entah alasan apa Erling Haaland menolak bergabung dengan Manchester United dan lebih memilih bermain di Austria dan memperkuat RB Salzburg. Semua mata tertuju ketika Haaland mencetak hat-trick di Liga Champions. Dari sini gua mulai suka dengan seorang Haaland. Kepribadiannya yang cerdas membuat keputusan membuat gua yakin saat itu kalau Haaland akan menyamai Ronaldo atau Messi, walau saat itu umur Haaland masih 18 tahun. Haaland akhirnya menambah levelnya dengan berlabuh ke Jerman, yaitu di Dortmund. Menurut gua ini adalah keputusan tepat, pasalnya Haaland harus menempa mentalnya dengan menghadapi tim terbaik dunia saat itu, yaitu Bayern Munchen. Selama di Dortmund, Haaland telah mencetak 90 gol dari 86 penampilan. Sebuah rekor yang gila untuk anak muda berusia 20 tahun. Meskipun tak banyak trofi yang diraih dan hanya mendapatkan gelar di FA Pokal, tapi Haaland sudah menempah diri dengan kuat dan penuh perjuangan. Isu di Eropa tahun 2021-2022 semakin berhembus kencang. Rumor Haaland menjadi incaran klub Eropa bukan isapan jempol. Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Munchen, PSG, dan City adalah klub besar yang menginginkan Haaland. Gue sempat berpikir saat itu, Haaland akan berlabuh ke Madrid atau Barca. Soalnya Madrid siap bayar berapapun, sementara Barca adalah tim yang bermain dengan memanjakan penyerang. Pikir gue begitu. Dan akhirnya takdir dan insiden yang terjadi di tahun 1997 dan 2001, Tuhan hidupkan lagi dengan Haaland bergabung ke City. Saat kabar ini gue baca, gue gak terlalu terkejut. Pasalnya Pep pernah mengatakan bahwa City akan mendatangkan drill number 9. Yang bikin gue sedikit termenung dan bertanya dalam hati, apakah ini karma, kutukan, atau memang akibat dari balas dendam? Bukan tanpa alasan gue berpikir begitu. Pasalnya bergabungnya Haaland dengan City yang sedang jaya-jayanya dan berbanding terbalik dengan MU yang sedang buruk-buruknya. Jika di tahun 2001 MU yang sedang jaya, maka kali ini City lah yang sedang jaya. Gue bukan penggemar City ataupun MU, tapi melihat kisah balas dendam yang akan terjadi lagi, ditambah gue fans Haaland, rasanya pertemuan MU melawan Manchester City di Inggris Premier League akan sangat gue tunggu. Memang balas dendam yang gue pikirkan bukanlah seperti di tahun 2001, tapi lebih ke performa tim. Haaland bisa saja benar-benar menjadi kesatria pembalas dendam akibat ulah yang dilakukan Keane.
dengan memborbardir gawang MU. Akibatnya bukan cuma Kane yang berdampak, tapi juga manajemen dan supporter. Buruknya pertahanan MU dan gilanya Haaland, rasanya bukan tidak mungkin City membantai MU dengan gol Haaland. Sekali lagi, ini bukanlah zamannya pemain loyal yang siap apapun untuk tim. Jadi rasanya tidak mungkin jika ada pemain yang bermain kotor seperti dulu. Hanya saja mental Haaland yang siap atau tidak menghadapi MU. Bayangkan saja, baru bergabung dengan City pun Haaland dan ayahnya langsung menyaksikan video tackle Kane yang disajikan oleh manajemen Manchester City. Bohong rasanya jika Haaland tidak menyimpan dendam atas apa yang terjadi. Akhirnya kita tiba di ujung video ini. Gua berharap hal horor seperti Alfie Haaland dan Kane tidak terulang lagi. Kisah ini sudah menjadi contoh bahwa tahunan, puluhan, atau ribuan tahun pun dendam hanya akan menciptakan dendam yang baru. Gue tidak mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Cuman gue berharap hal ini tidak pernah terjadi lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Doakan gue selalu bisa bikin video untuk vlog Pai lagi. Terima kasih.